Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari Driving Impression CDID saya. Saya Mr. Otnas, selaku kontributor yang membantu setup mobil-mobil untuk CDID Revamp, akan mereview satu persatu mobil supaya kalian lebih mudah memilih mobil dan mendapatkan komentar langsung dari saya. Pertama, kita akan mereview Mitsubishi Eterna GTI dahulu di episode ini. Dan sebelum kita lanjut ke driving impression-nya, mari kita bahas spesifikasinya. Pertama-tama, kita akan bahas di segi permesinannya. Mitsubishi Eterna GTI memiliki mesin dengan kode 4G63. Mesin ini berbeda dengan 4G63T yang ada di Lancer Evolution, tetapi bedanya adalah Lancer Evolution punya turbo, sedangkan Eterna GTI tidak. Jadi jelas-jelas Eterna GTI memiliki 4G63 yang berbeda settingannya. Mesinnya sama-sama 2000 cc dengan dual overhead camshaft atau in short DOHC dan memiliki 16 klep dan dapat mengeluarkan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi sebesar 174 Nm. Mobil ini menyalurkan semua tenaganya melalui gearbox 5 speed. Di sektor kaki-kaki, Eterna GTI sudah memiliki 4-wheel independent suspension. Depannya MacPherson strut dan belakangnya multilink. Remnya semuanya sudah cakram depan belakang, dan mobil ini memiliki 4-wheel steering yang memudahkan dalam memarkir mobilnya. Pada saat memarkir, dia membelokkan ban belakang berlawanan arah dengan ban depan, sehingga mengecilkan radius putarnya dan menstabilkan pergerakan mobilnya pada saat ngebut dengan membelokkan ban belakang searah dengan ban depan. 4-wheel steering ini angle-nya maksimal 5 derajat. Dengan kaki-kaki seperti ini, mobilnya sangat ngegrip, dan ditambah lagi mobil ini memiliki limited slip differential yang membuatnya semakin enak saat menerjang tikungan. Info lainnya, jelas-jelas ya, ini kalian mungkin sudah pada tahu, mobil ini front wheel drive dengan mesinnya posisinya di depan. Berat bersih mobil ini hanya 1241 kg dan itu sangat ringan, sehingga mobil ini sangat enak disetir. Karena ini mobil tahun 80-an, mobil ini drag coefficient-nya tidak sekecil beberapa mobil modern. Tapi ingat, mobil ini masih lebih aerodinamis dari banyak mobil yang jauh lebih modern daripada dia. Sekarang kita akan coba si Eterna GTI di lurusan seperti apa. Di lurusan ini, si Eterna GTI dapat menempuh 0 ke 100 km/jam dalam 9,6 detik. 9,6 detik itu sudah cukup bagus untuk mobil tahun 80-an. Dan kalau Anda memakai ST atau automatic, ada shift time sekitar 0,25 detik. Jadi jika Anda memakai MT atau manual transmission yang manual clutch, Anda dapat mengakselerasi lebih cepat. Karena mobil ini adalah sport trim dari Galant 5 atau Eterna, Eterna GTI atau Galant GTI dapat memiliki top speed sebesar 210 km/jam. Itu masih sangat tinggi di standar zaman sekarang, tetapi dapat naik ke 237 km/jam pada saat dimodifikasi. Pertama-tama, kita akan mencoba Eterna GTI di sesi hill climb. Di sesi hill climb ini, Eterna GTI dapat menanjak dengan mudah. Eterna dapat menanjak dengan mudah karena mesin 140 horsepower-nya dan bodi yang ringan. Ditambah lagi
gearbox 5 speed dengan rasio yang memadai. Di tikungan, Eterna GTI mengalami body roll, tetapi body roll tidak terlalu parah. Body roll seperti ini biasanya ditemukan di mobil-mobil tahun 80-an, seperti BMW E34, Nissan Leopard, dan Eterna GTI. Walaupun body rollnya cukup signifikan, kita bisa melihat mobil ini dapat cornering dengan baik. Tidak ada understeer, tidak ada oversteer. Dan limit slip differentialnya bekerja dengan baik, menambah traksi pada saat di tikungan. Sekarang kita akan pindah ke sesi downhill. Di sesi downhill ini kita dapat melihat si Eterna GTI sangat controllable. Ini dikarenakan bodinya yang tidak lebih dari 1.300 kg beratnya dan rem yang memadai, ditambah lagi kaki-kaki yang sangat super. Kita sekarang sudah sampai di bagian kesimpulan dari video ini. Eterna GTI itu kalau saya bilang dari tes yang kita lakukan di video ini, akselerasinya cukup memadai bagi mobil 80-an. 9,6 detik itu ya pakai sequential atau automatic. Kalau pakai manual clutch ya bisa lebih cepat, bisa 8 atau ya 8 lah, 0-108 detik. Lalu top speednya 210 km per jam dan bisa naik ke 237. Kenapa stok itu dia 210? Dia itu karena ketahan sama gearing di gear ratio gigi 5. Gear ratio gigi 5 cukup panjang, jadinya ya gitu deh. Tapi pada saat dimodifikasi mobil ini sangat-sangat cepat. Lalu bagian handling dengan kaki-kaki yang bagus, lalu sasisnya juga bagus dan mobilnya juga tidak terlalu berat. Malah tidak berat sama sekali kalau dibanding mobil-mobil modern. Dan mobilnya juga memiliki limited slip differential. Ini sebenarnya mobil paling baik kalau Anda ingin mengebut dengan budget yang cekak. Ini mobil harganya 40 juta dan dapat ditemukan di dealer Bandung setelah Puncak, dekat dealer Honda. Sampai situ saja di video ini. Sampai jumpa di episode-episode lain. Terima kasih telah menonton. See you soon.